Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Zainal Arifin di channel Ngaji Pemula. Kemarin kita sudah membahas bab tentang eh, apa saja yang membatalkan wudhu di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk kali ini saya akan membahas tentang apa-apa yang diharamkan orang yang wudhunya batal. Nah, mari kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal sapa man wong intaqadha kang rusak apa wuduhu wudune wong haruma mongko haram alaihi ing atase wong apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara direpane papat as-salatu suci iku salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan gepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi untuk orang yang batal wudhunya itu haram melakukan 4 hal. Yang pertama itu sholat. Kalau dia batal wudhunya, dia haram melakukan sholat. Sholatnya tidak sah dan berdosa karena dia mempermainkan sholat. Yang nomor 2, tawaf. Yang batal wudhunya juga haram melakukan tawaf. Jadi tawaf itu harus dalam kondisi suci dari hadas. Yang nomor 3 yaitu memegang mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu yaitu tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu mushaf. Ya. Kalau kita memegang seperti ini, kalau ini mushaf, kita batal wudhunya itu haram, berdosa. Tapi ini karena bukan mushaf, jadi walaupun batal wudhunya tidak masalah ya. Karena ini kitab fikih, bukan Al-Quran, bukan ayat suci Al-Quran. Mungkin sebagian mengandung ayat suci Al-Quran, tetapi apabila kita memegang yang bukan ayat suci Al-Quran, itu tidak masalah. Ya. Terus yang nomor 4 yaitu membawa mushaf. Ya. Kalau kita tidak sedang berwudu, kita membeli Al-Quran, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau kita cuma membawa Al-Quran saja. Tetapi jika di dalam tas kita itu ada kitab-kitab yang lain, yang bukan Al-Quran, dan jumlah huruf-hurufnya itu melebihi dari jumlah yang ada di Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Ya, seperti itu. Itu 4 perkara yang diharamkan ketika kita batal wudhunya atau tidak memiliki wudhu. Yang pertama itu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat yaitu membawa mushaf. Kita teruskan dulu. Wa yahrumulan haram al junubi ngatasé wong kang junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. As-sholatu suci iku sholat, wa tawafu lan tawaf, wa mashul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa lubsu lan menang fil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Sekarang yaitu membahas tentang orang-orang yang sedang junub. Junub yaitu yang mewajibkan kita mandi besar. Ya, kita bisa mimpi basah itu juga sedang junub atau habis hubungan suami istri juga junub. Itu dilarang melakukan 4 hal. Yang pertama dilarang sholat. Kalau kita sesudah berhubungan suami istri belum mandi wajib, belum berwudu, maka kita dilarang melakukan sholat, haram, hukumnya haram. Ya. Yang nomor 2 yaitu tawaf, kita dilarang tawaf. Ya. Yang nomor 3 kita dilarang memegang mushaf. Yang nomor 4 kita dilarang membawa mushaf. Yang nomor 4 yaitu kita dilarang diam diri di dalam masjid, yaitu iktikaf, kita dilarang ya. Kita sedang junub itu tidak boleh kita berdiam diri di dalam masjid. Tapi kalau untuk sekedar lewat atau darurat ya kita mau mengumumkan sesuatu tidak ada yang bisa mengumumkan, itu tidak apa-apa ya. Yang penting kita jangan lama-lama di dalam masjid ya. Yang nomor 6 yaitu membaca Al-Quran. Kalau kita menyengaja membaca Al-Quran ketika kita sedang junub, maka itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan. Tetapi jika kita membaca doa dan doa itu terdapat di dalam Al-Quran, itu tidak apa-apa ya, karena itu sudah bacaan doa yang umum dilakukan. Contoh surah ayat kursi itu kan menjadi doa, itu tidak. Yang penting kita niatnya itu berdoa, bukan membaca, bukan menyengaja membaca ayat suci Al-Quran, itu tidak boleh kalau menyengaja.
Kalau yang sedang punya hafalan Al-Quran, berarti dia itu membacanya di dalam hati atau mulutnya cuman umik-umik ya, itu boleh. Tapi kalau dikeraskan, dijaharkan itu tidak boleh. Kita teruskan dulu, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wa ba'asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Ya. Kalau kita sedang haid ya, untuk perempuan ya, bukan kita. Saya kan laki-laki ya. Kalau untuk perempuan yang sedang haid itu dilarang melakukan 10 perkara. As-salatu suci ku salat, at-tawafu lan tawaf, wa masul mushaf lan kepak mushaf, wa hamlulan gowa mushaf. Walubsulan meneng fil masjidin dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an wasamu lan puasa wa talqulan talak wal mururu lan liwat fil masjidin dalam masjid in khofata lamun kuwatir sapa wadon talwisau ing netese getih wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan barang baina surrati ing dalam antarane pusar warukbati lan dengkul. Jadi untuk yang orang yang sedang haid ya, untuk perempuan itu ada 10. Yang pertama yaitu sholat. Dia dilarang sholat kalau sedang haid. Ya, haram melakukan sholat kalau wanita sedang haid. Ya, yang kedua itu dilarang tawaf. Kalau yang sedang haid, yang sedang hajat umroh, dia dilarang tawaf. Yang nomor 3 itu memegang mushaf ya, tulisan Al-Quran, tulisan ayat Al-Quran itu dilarang ya, orang yang sedang haid. Ya, yang membawa Al-Quran juga dilarang ya. Terus berdiam diri di dalam masjid, dia juga dilarang ya kalau sedang haid ya. Terus dilarang membaca Al-Quran, menyengaja membaca Al-Quran itu dilarang ya, orang yang sedang haid. Kalau untuk hafalan tidak apa-apa ya, sama seperti yang tadi. Terus yang selanjutnya itu dilarang untuk berpuasa ya. Kalau sholat dia tidak diwajibkan untuk membayar hutang sholatnya. Tetapi kalau puasa dia wajib membayar hutang puasa di lain waktu. Kalau sholat emang ketentuannya seperti itu ya, tidak boleh membayar hutang sholat yang ditinggalkan sebab haid. Tapi kalau puasa itu wajib membayar di lain waktu. Ya. Terus kalau untuk orang sedang haid itu dilarang ditalak oleh suaminya, ya, dilarang untuk ditalak kalau sedang haid. Ya nunggu kondisinya sudah suci baru boleh ditalak atau diceraikan ya, seperti itu ya, kondisi orang sedang haid. Makanya harus hati-hati ya untuk laki-laki ya, jangan asal menceraikan ya. Terus dilarang untuk melewati dalam masjid apabila dia itu khawatir darahnya menetes di dalam masjid ya. Tapi kalau dia itu tidak khawatir, dia memakai pembalut, dia tidak masalah ya. Contoh yang sedang ngaji fikih itu tidak apa-apa dia ngaji di serambi masjid ya, tidak masalah kalau dia memakai pembalut. Ya, untuk yang terakhir dia itu dilarang bersenang-senang, untuk yang suami istri ya, dilarang bersenang-senang antara pusar dan lutut. Kalau wanita itu sedang haid, maka dia boleh bersenang-senang di atas pusar dan di bawah lutut ya, itu boleh. Tetapi kalau di antara itu dia tidak boleh, terutama memasukkan zakar ke dalam farji, itu dilarang ya, haram hukumnya. Ya, seperti itu pemaparan pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.